Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Siti Karina. I am student of English Education Study Program, Islamic Institute of Muhammadiyah Sinjai. And here I would like to talk about qualitative and quantitative research on ELT. And I will tell you a few topic about quantitative and qualitative research. Okay, let's take a look. Don't forget to subscribe, like, and comment. Well, the first one that we would like to talk about is pengertian dari penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Kita bisa lihat penelitian kualitatif itu yang melibatkan upaya-upaya penting seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur, mengumpulkan data spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif, mulai dari tema yang khusus ke tema yang umum. Nah, kalau penelitian kuantitatif, metode untuk menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antar variabel. Karakteristik dari penelitian kualitatif dan kuantitatif dapat dilihat dari istilah, konsep-konsep pokok, teknik, metode, hubungan dengan subjek, dan masih banyak dengan lainnya. Nah, bagaimana cara mengembangkan pertanyaan penelitian? Pertanyaan penelitian adalah persoalan yang harus dijawab peneliti pada sebuah proyek penelitian di mana jawaban dari pertanyaan penelitian akan bisa membantu untuk memecahkan masalah dari penelitian. Secara esensi, pertanyaan penelitian bisa diformulasikan dengan cara mengetahui kontradiksi yang terjadi antara apa yang dibutuhkan, apa yang tersaji, apa yang kudu terjadi, apa kenyataan yang terjadi, dan apa yang diinginkan dan apa yang diperoleh. Selanjutnya, kajian pustaka dalam penelitian kualitatif dan kuantitatif. Kajian pustaka adalah merupakan daftar referensi dari semua jenis referensi seperti buku, jurnal, papers, artikel, disertai tesis, skripsi, dan karya ilmiah lainnya yang dikutip di dalam penulisan proposal. Semua referensi yang tertulis dalam kajian pustaka harus dirujuk di dalamnya. Referensi ditulis untuk menuntut abjad huruf awal dari nama akhir atau keluarga penulis pertama dan tahun penerbitan. Sumber dari kajian pustaka itu ada 3, sumber primer, tersier, dan sekunder. Adapun langkah-langkah dalam menyusun kajian pustaka itu, pertama formulasi permasalahan, mencari literatur, evaluasi data, menganalisis dan menginterpretasikan, mendiskusikan dan meringkas literatur yang sudah ada. Fokus penelitian dan variabel. Fokus penelitian merupakan pemusatan konsentrasi terhadap tujuan penelitian yang sedang dilakukan. Fokus penelitian harus diungkapkan secara eksplisit untuk mempermudah peneliti sebelum melakukan observasi. Selanjutnya, variabel penelitian. Menurut S. Margono 2013 halaman 159, variabel dapat diartikan sebagai pengelompokan yang logis dari 2 atribut atau lebih. Misalnya, variabel jenis kelamin atau laki-laki dan perempuan, variabel ukuran industri kecil, sedang, atau besar. Adapun jenis-jenis variabel dilihat dari hasil pengukuran, variabel nominal, ordinal, interval, dan rasio. Dilihat dari sifatnya, variabel aktif, dan atributif. Jenis variabel berdasarkan fungsinya, variabel dependen, independen, moderator, intervening, dan kontrol. Selanjutnya, pembahasan mengenai hipotesis. Hipotesis adalah kesimpulan yang ditentukan dari sebuah penelitian yang belum tentu kebenarannya dan baru akan menjadi benar jika sudah disertai dengan bukti-bukti. Frankel dan Whelan 1990 halaman 40 berpendapat bahwa hipotesis itu prediksi mengenai kemungkinan hasil dari penelitian. Nah, jenis-jenis hipotesis itu ada 3, dilihat dari kategori rumusannya, dilihat dari sifat variabel yang akan diuji, dan dilihat dari keluasan atau lingkup variabel yang diuji. Selanjutnya, teknik pengambilan sampel. Ada 2, yaitu populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan jumlah yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sampel merupakan bagian dari populasi yang ingin diteliti oleh peneliti. Jadi, kedua bagian ini sangat berhubungan. Teknik pengumpulan data ada 6 cara, yaitu interview atau wawancara, seperti teknik pengambilan data di mana peneliti harus langsung berdialog dengan responden untuk menggali informasi dari responden. Kemudian observasi, yaitu bagian yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. Melalui observasi, peneliti dapat mendokumentasikan dan merefleksikan secara sistematis terhadap kegiatan dan interaksi subjek penelitian. Kemudian catatan lapangan. Yang keempat, focus group discussion, di mana wawancara mendalam dilakukan oleh peneliti dengan sekelompok orang. Kemudian tes, yaitu berupa pertanyaan, lembar kerja, dan sejenisnya. Kemudian kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi pertanyaan atau pernyataan tertulis pada responden untuk dijawabnya.
Next, reliabilitas dan validity of qualitative and quantitative. Menurut Newman, reliabilitas itu berarti keandalan atau konsistensi. Hal ini menunjukkan bahwa pengukuran atribut yang sama diulang dan memberikan hasil kondisi yang identik atau sangat mirip. Analisis data kuantitatif itu adalah cara yang digunakan menjawab masalah penelitian yang berkaitan dengan data berupa angka, program statistik. Statistik kurva inferensial normal merupakan teknik analisis data yang digunakan untuk menentukan sejauh mana kesamaan antara hasil yang diperoleh dari suatu sampel dengan hasil yang akan didapat pada populasi secara keseluruhan. Nah, jenis-jenis statistik inferensial itu ada dua, ada statistik parametrik dan statistik non-parametrik. Nah, yang terakhir yaitu mengenai proposal writing. Kita harus tahu dulu apa pengertian dari proposal, yaitu dokumen pemasaran penting yang membantu menumbuhkan hubungan profesional awal antara organisasi dan donor atau proyek yang akan dilaksanakan. Jenis-jenis proposal itu ada 3, yaitu proposal organisasi, prospek, dan penelitian. Nah, proposal penelitian adalah suatu karya ilmiah yang bertujuan untuk mengusulkan proyek penelitian baik dalam bidang sains maupun untuk kepentingan akademisi dan berharap agar sponsor mendanai penelitian tersebut. Well then guys, that's all of your topic about qualitative and quantitative research on ELT. I do hope that you can understand and you can apply in another place about the topic, and hope you enjoy the video. Thanks for watching. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.